Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ana Wahyu Widiarti, nomor induk mahasiswa 2020-2033. Saya merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Mohon izin untuk menyampaikan proposal saya sebagai pemenuhan tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Umar Fauzan MPD. Adapun judul pada proposal saya yaitu pengaruh manajemen humas dan citra sekolah terhadap minat orang tua di jaringan sekolah Islam terpadu. Yang melatar belakangi penelitian saya yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Artinya bahwa sebagai masyarakat, terutama orang tua, berhak memilih di mana anaknya akan disekolahkan, mengetahui bagaimana kualitas sekolah tersebut, dan mengetahui bagaimana perkembangan anaknya ketika disekolahkan di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, hubungan harmonis antara suatu lembaga pendidikan dan masyarakat yang sangat diidam-idamkan. Ketika suatu organisasi atau lembaga pendidikan tidak dapat menjalin hubungan dengan baik, maka ada rasa enggan untuk memberikan aspirasi dari masyarakat kepada lembaga tersebut. Sehingga perlu sekali adanya manajemen humas dalam hal ini untuk menyatukan antara masyarakat dengan sekolah. Manajemen humas pasti mempunyai program-program sekolah yang tujuannya untuk menciptakan citra positif di mata masyarakat, sehingga akan timbul rasa percaya dari masyarakat terhadap lembaga tersebut. Kemudian yang melatar belakangi penelitian ini yang terakhir adalah minat akan dorongan sosial dalam pendidikan di sekolah favorit sudah bukan rahasia umum lagi. Beberapa tahun belakang ini berdasarkan sumber Detikcom Edu, 10 sekolah terbaik, salah satunya terdapat sekolah Islam terpadu. Sehingga sekolah Islam terpadu yang baru muncul belakangan ini sangat naik pesat dalam perkembangannya. Tidak jadi rahasia umum lagi, orang tua rela membayar untuk sekolah di sekolah favorit tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, seberapa besar pengaruh dari manajemen humas terhadap minat orang tua di sekolah jaringan Islam terpadu. Yang kedua, seberapa besar pengaruh dari citra sekolah terhadap minat orang tua di sekolah jaringan Islam terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh manajemen humas terhadap minat orang tua di sekolah jaringan Islam terpadu. Yang kedua, untuk mengetahui besar pengaruh dari citra sekolah terhadap minat orang tua di sekolah Islam terpadu. Sehingga dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat yang pertama secara teori dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk pengembangan ilmu manajemen pendidikan di penelitian selanjutnya. Secara praktek, sebagai bahan masukan untuk sekolah dalam memaksimalkan manajemen humasnya untuk pertimbangan dalam membangun citra sekolah. Peneliti juga mengkaji penelitian sebelumnya sebelum melakukan penelitian. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Rashid Anwar Galani tahun 2018. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi humas dalam membangun citra sekolah luar biasa. Kemudian pada penelitian sebelumnya yang kedua dilakukan oleh Ari Setiawan tahun 2020. Peneliti di sini menginginkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana manajemen humas dalam membangun citra sekolah, bagaimana manajemen humas dari tahap perencanaan sampai evaluasi pada sekolah yang ingin diteliti. Kemudian peneliti mencari sumber-sumber teori yang relevan, yaitu yang pertama, menurut Henry Alsik
tahun 1969 mendefinisikan bahwa management is the coordination of all resource stock, the process of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain state objective. Artinya, manajemen itu mengkoordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan kontrol guna untuk mencapai tujuan secara objektif. Menurut Suwardi tahun 2017, ciri hakiki dari komunikasi dalam humas atau public relation adalah komunikasi yang bersifat timbal balik atau two-way traffic. Artinya bahwa dalam sebuah lembaga pendidikan diperlukan manajemen humas guna untuk menjembatani komunikasi antara sekolah dengan masyarakat, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Yang selanjutnya menurut Sandra Oliver tahun 2010, pencitraan merupakan anggapan yang muncul dalam diri konsumen ketika mengingat suatu produk tertentu. Dalam manajemen humas yang baik, maka program-program sekolah tersebut akan membangun anggapan yang baik dari masyarakat sehingga masyarakat berminat untuk memasukkan anaknya ke dalam sekolah tersebut. Selanjutnya metodologi penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memverifikasi atau menunjukkan hubungan antara variabel dalam penelitian. Penelitian kuantitatif juga berdasarkan pada filosofis positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang berlokasi di Kalimantan Timur. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh sekolah di Kalimantan Timur yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau JSIT. Adapun sampel yaitu sebagian dari populasi yang diambil dengan benar menggunakan teknik purposive sampling. Artinya teknik ini digunakan untuk mengambil sampel secara acak namun dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang menjadi pertimbangan peneliti yaitu satu, sekolah memiliki manajemen humas dalam struktur sekolah. Kemudian sekolah memiliki akreditasi A dan sekolah termasuk ke dalam sekolah favorit di Kalimantan Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian lapangan ini yaitu menggunakan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberi skor, kemudian teknik observasi atau mengamati objek yang akan diteliti dan menggunakan sumber pendukung yaitu dokumentasi baik dalam foto maupun video. Kemudian untuk menguji keabsahan data pada instrumen kami menggunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas dengan persamaan di bawah ini. Selanjutnya, setelah data yang kami dapatkan akan dianalisis menggunakan analisis regresi ganda dengan pengujian hipotesis, uji F dan juga uji T. Secara garis besar, skema penelitian kami seperti ini, X1 dengan X2 akan mempengaruhi variabel Y. Variabel X1 dan X2 merupakan variabel bebas atau independent variabel yang akan mempengaruhi variabel Y. X1 adalah manajemen humas dan X2 adalah citra sekolah. Sedangkan Y adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi yaitu dependent variabel yaitu adalah minat orang tua. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.